Jumpa kembali dengan saya, Emmanuel Dapaloka dari Luce TV. Kali ini saya ingin berbicara tentang mulut para pejabat publik kita yang terasa tidak begitu tertib. Nah, agar ide yang ingin saya sampaikan melalui kesempatan kali ini utuh dan apa yang ingin saya sampaikan pula lebih jelas, maka saya hanya akan membacakan sebuah artikel yang sudah saya siapkan. Mulut pejabat publik dan mulut Pilatus. Pepatah mulutmu harimaumu tentu saja tidak asing lagi bagi orang semacam Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, Nafa Urba, Sudewo, Bupati Patih, dan sebagainya. Tetapi pertanyaannya, mengapa mulut mereka tetap saja tidak tertib alias ngember? Terasa memang mereka menggunakan mulut tapi tidak pakai otak. Bukankah mulut beraksi mengikuti perintah otak? Cermati saja, bicara mereka seperti ocehan orang yang tidak berpengetahuan dan nir empati. Mereka bahkan ngenyek, memaki-maki atau malah menantang rakyat secara terbuka. Mereka lupa ingatan bahwa rakyatlah yang membawa mereka duduk di singgasana, yang kemudian membuat hidup mereka berkilau-kilau. Garasi rumah mereka bagai showroom aneka kendaraan luks, atau menyebabkan berangkas mereka sesat dengan uang tak berseri dan sebagainya. Yang kita lihat hari ini, kata-kata dan bahasa tubuh mereka menunjukkan jangankan menyenasib dengan rakyat, menaruh empati sedikit saja tidak. Di antara rakyat dan para wakil rakyat itu terbentang jarak yang sangat jauh, bahkan sulit terhubung. Padahal sesungguhnya mereka hanyalah wakil rakyat dan rakyat adalah majikan mereka. Tapi lihatlah kelakuan mereka itu. Bupati Sudewo misalnya, ketika diprotes oleh masyarakatnya atas berbagai tindakannya yang dinilai tidak mau tahu atau membelakangi nasib rakyat, dia malah katakan, jangankan 5.000 orang, 50.000 orang saja saya tidak takut. Sesumbarnya itu membuat rakyat Pati marah besar. Mereka ramai-ramai menyerbunya dengan beringas. Sontak Pati membara. Sudewo nyaris cedera akibat dilempari batu, botol minum, dan berbagai benda keras lainnya. Kemudian dia buru-buru minta maaf dan mengklarifikasi bahwa ucapannya bukan untuk menantang rakyat. Jelas ini ngeles. Misal yang lain adalah Muhammad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, dan Nafa Urba, serta sejumlah orang lainnya. Sahroni, anggota DPR RI dari Partai Nasdem itu menyebut pihak yang meminta DPR dibubarkan sebagai orang tolol sedunia. Gila. Saat pemilu dia mengemis-ngemis suara rakyat, tapi kemudian menolol-nololkan rakyat. Sebelumnya ada lagi pejabat publik yang bicara tak pakai otak. Mereka menyebut para siswa yang sakit atau keracunan setelah menyantap makanan bergizi gratis karena belum terbiasa makan enak. Semua ujaran di atas tadi jelas-jelas asal bunyi alias tidak pakai otak. Ilmu komunikasi mengatakan pesan tidak dapat ditarik kembali.
Ini dikenal dengan istilah irreversible. Apa yang tertulis tetap tertulis, kata Pilatus. Kita tahu Pilatus. Siapa Pilatus, bukan? Karena itu, penjelasan atau klarifikasi apapun yang datang kemudian, itu hanya akan membawa serta kesan atau malah pendapat. Orang seperti itu jelas tidak melibatkan keunggulan dirinya dibandingkan makhluk yang tak memiliki rasio atau perasaan. Tumpukan ungkapan-ungkapan dan bahasa tubuh serta tindakan yang membelakangi dan menyakitkan itu tinggal menunggu waktu atau menunggu pemantik untuk meledak-ledak dan membakar. Dan ini sudah terbukti. Uniknya, rakyat tidak lagi hanya unjuk perasaan seperti biasanya dengan berteriak-teriak di depan gedung yang tak bernyawa seperti gedung DPR, apalagi ditinggal pergi oleh penghuninya. Rakyat datang langsung ke pemilik mulut comberan itu dan menuntaskan amarah mereka. Kalau rakyat sudah bergerak dengan dukungan semesta, siapapun dan kekuatan apapun tak bisa membendung. Di sinikah ungkapan legendaris Vox Populi Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan memenuhi kebenarannya. Aksi murni rakyat yang bergerak atas dasar daya semesta hanya akan fokus pada tujuan murni. Murni? Ya, karena ada juga yang tak murni, alias menyusupkan kepentingan pribadi atau kepentingan politik. Rakyat dengan visi murni tidak akan peduli dengan gas air mata. Juga tidak peduli dengan peluru karet, bahkan peluru tajam yang akan dimuntahkan oleh aparat. Itu sama sekali bukan lagi hantu bagi mereka. Bahkan ancaman kematian akibat tembakan senjata yang mereka belikan untuk negara, mereka definisikan sebagai kematian yang berharga. Seneca, seorang filsuf Stoa, dalam surat ke-30-nya kepada Lucius sahabatnya menulis, kematian bukanlah hal yang perlu ditakuti, karena ia adalah bagian dari alam seperti kelahiran. Dalam formulasi yang lain, rakyat yang berjuang sungguh-sungguh meyakini bahwa kematian adalah proses alami dan merupakan keniscayaan, sama seperti matahari yang pada saatnya terbit dan tenggelam pada waktunya. Atau ungkapan awamnya, mati sekarang dan esok sama saja. Ini sekali lagi karena visi dan misi yang kuat. Namun yakinlah bahwa Indonesia masih bisa diselamatkan dengan satu syarat, yakni berubah. Sesungguhnya yang bergejolak di hati mereka yang seakan tidak takut mati itu adalah kobaran cinta. Cinta terhadap siapa atau terhadap apa? Cinta terhadap negeri dengan sejarah panjang nan berdarah-darah yang ditebus dengan nyawa para pahlawan, telah dicampakkan oleh para pengkhianat berotak culas dan berhati jahat. Sekarang, pemerintah dan para wakil rakyat perlu memenangkan kembali hati rakyat dengan tindakan-tindakan konkret. Masa kampanye telah selesai, sudah lewat. Pensiunkan kata akan itu. Jangan akan, saya akan, kami akan, pensiunkan segera
kata akan itu, berbuatlah secara konkret. Ini masanya bekerja secara Spartan sebagai perwujudan kata-kata. Saatnya belajar dari kata-kata dari dunia kepenulisan cetusan Mark Twain, seorang penulis naskah Amerika. Don't tell but show. Jangan hanya berkata-kata, tetapi tunjukkanlah itu dengan konkret. Bahasa sekarang, jangan hanya bicara, jangan hanya ngember. Ayo, berubahlah.